Perkenalkan, nama saya Dery Sembiring, NIM 2103061160, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Dari beberapa hewan pemakan tumbuhan saya mengambil contoh sistem pencernaan pada ternak sapi. Organ pencernaan yang terdapat pada sapi dimulai dari mulut, masuk ke dalam rumen, ke retikulum, lanjut ke abomasum, selanjutnya masuk dalam pencernaan usus halus, terus ke usus besar, dan retikulum, yang terakhir anus. Proses berjalannya makanan yang dimulai dari mulut dikunyah dan dicampur dengan air liur, masuk ke dalam rumen melalui esofagus. Setelah di rumen, makanan akan difermentasi untuk menambah nilai gizi. Kemudian masuk ke dalam retikulum. Setelah masuk dalam retikulum akan dimuntahkan kembali ke mulut yang akan dikunyah lebih halus. Setelah dikunyah lebih halus, makanan masuk ke dalam omasum untuk dicerna kedua kali secara mekanis dan kimiawi. Kemudian dilanjutkan ke abomasum, yang merupakan lambung sejati yang dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Setelah itu, makanan akan menuju usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian pada akhirnya makanan akan menuju usus besar, yang merupakan tempat terbentuknya pasir-pasir halus yang bermuara di rektum dan dikeluarkan melalui anus. Jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh adalah hewan ruminansia merupakan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah, memiliki 8 organ pencernaan. Jenis-jenis dan peran mikroba pada rumen. Bakteri selulotik. Bakteri yang mempunyai kemampuan untuk memecah selulosa dan mampu bertahan pada kondisi yang buruk pada saat makanan yang mengandung serat kasar yang tinggi. Contoh, Bacteroides succinoganes atau bentuk batang, Ruminococcus albus atau bentuk bulat. Jadi dapat kita simpulkan hewan ruminansia atau hewan pemakan tumbuhan mencerna makanannya dalam 2 tahap dan memiliki 8 organ pencernaan. Rumen merupakan lambung terbesar yang di bagian depan dari ketiga organ lainnya. Rumen dikenal dengan nama perut handuk karena bentuknya yang mirip dengan bentuk handuk. Di rumen terjadi fermentasi makanan dengan mikroba rumen. Mikroba yang terdapat pada rumen seperti mikroba 1, bakteri selulotik yang berfungsi untuk memecah selulosa, contoh Ruminococcus albus. Bakteri hemiselulotik yang berfungsi untuk memecah hemiselulosa, contoh Ruminococcus sp. Bakteri proteolitik yang berfungsi untuk memecah protein, asam amino dan peptida menjadi amonia, contohnya Bacteroides luminicola. Selanjutnya, bakteri metabolik yang berfungsi untuk mengkatabolisis alkohol dan asam organik menjadi metana dan karbon dioksida, contohnya metana Bacterium formicium. Berikutnya, bakteri ameliolitik yang berfungsi untuk memfermentasikan amelium, contohnya Clostridium clostridi. Selanjutnya, bakteri yang memfermentasikan gula. Bakteri yang memfermentasikan amelium sebagian besar mampu memfermentasikan gula tanah, contohnya Eurobacterium ruminatium. Bakteri lipolitik yang berfungsi untuk menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Bakteri pemanfaat asam, contohnya Celomonas.
serta ditambah beberapa contoh spesies protozoa dan jamur, diantaranya Isotrica intestinalis, fermentasikan gula, pati dan paktin. Selanjutnya Destrica ruminatium atau pencernaan pati, maltosa dan glukosa. Mikroba pada rumen berfungsi membantu hewan ruminansia dan mencerna pakan yang mengandung serat tinggi menjadi asam lemak Selanjutnya retikulum. Retikulum merupakan kedua di dalam lambung hewan ruminansia. Ini gambar retikulum. Dalam bahasa sehari-hari, retikulum dikenal dengan perut sarang madu. Retikulum berfungsi untuk mengaduk makanan menjadi bolus untuk dimamah biak kembali. Selanjutnya omasum, yang sering disebut perut buku. Setelah makanan masuk dari mulut dan retikulum, kemudian akan menuju ke omasum. Di omasum akan terjadi penghalusan makanan, kemudian terjadi penyerapan air. Ini preparat omasum yang seperti kitab buku. Abomasum. Abomasum sering disebut perut sejati, yang dimana makanan dari omasum masuk ke abomasum. Perut sejati ini merupakan ruangan keempat dalam lambung ternak ruminansia. Abomasum berfungsi untuk mencerna protein dan mempersiapkan pencernaan oleh usus halus. Usus halus. Setelah makanan halus dari abomasum, makanan kemudian didorong masuk ke usus halus. Di usus halus, sari-sari makanan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh, keluar melalui anus. Ini contoh preparat gambaran dari usus halus pada ternak sapi. Sekian dari video praktikum saya. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Terima kasih.